Cerita dimulai memperlihatkan seorang berandalan yang terlihat sedang mengamuk, menghajar seorang siswa berkacamata yang tampak lemah. Anak berkacamata itu berusaha menahan pukulan yang datang bertubi-tubi. Tetapi saat serangan diarahkan ke perutnya, ia tidak mampu bertahan, dan langsung tersungkur kesakitan. Di sisi lain, seorang gadis tampak sibuk dengan ponselnya, merekam dirinya sendiri untuk membuat konten di medsos. Tanpa mengalihkan pandangannya dari layar, ia menegur berandalan itu agar tidak memukul teman mereka hanya karena masalah sepele. Di dekatnya, dua anak laki-laki duduk santai. Salah satunya asyik bermain game, sementara yang lain memperhatikan kejadian yang berlangsung tanpa banyak bicara. Di tengah suasana yang mulai memanas, seorang anak laki-laki yang mengenakan jaket tiba-tiba berbicara kepada temannya yang duduk di sampingnya. Dengan nada santai, ia mengungkapkan sebuah kejadian yang baru saja terjadi. Murid bernama Park Song-hoon, bos kelas 2, dikabarkan pergi ke kantin untuk mencuri tumis daging babi. Namun bukannya berhasil, ia justru berakhir dihajar habis-habisan oleh seorang murid pindahan yang baru masuk hari itu. Anak berjaket biru itu dikenal sebagai Jo Yeon, murid dari SMA Sumun, sekaligus peringkat kedua dalam hierarki berandalan di sekolah tersebut. Mendengar cerita itu, bosnya yang bernama Park Kang-wook, peringkat pertama dalam kelompok berandalan, hanya menanggapi dengan santai. Ia mengakui bahwa tumis daging babi memang makanan yang enak, dan wajar jika seseorang marah melihat ada yang mengambilnya begitu saja. Namun, ia merasa heran, karena setahunya, Park Song-hoon bukanlah orang yang mudah dihajar, apalagi sampai babak belur. Sementara itu, gadis yang masih sibuk dengan ponselnya mendekat ke arah Kang-wook, membawa kamera dengan antusias. Ia memperkenalkan Kang-wook kepada para penontonnya, sebagai bos terkenal dari SMA Sumun. Namun, Kang-wook yang merasa terganggu langsung memintanya untuk menjauh. Gadis itu tetap berusaha membujuknya agar menyapa para penonton dan tidak berbicara kasar. Tetapi Kang-wook sama sekali tidak tertarik, dan justru menyebutnya sangat menyebalkan. Jo Yeon yang sejak tadi memperhatikan tingkah gadis tersebut mulai merasa kesal. Ia bertanya-tanya, apa yang bisa didapat dari sekadar merekam diri sendiri lalu mengunggahnya. Murid pindahan yang menghajar Song-hoon telah mengganggu ketenangan mereka, dan bahkan mungkin akan mengacaukan tatanan di sekolah. Berandalan yang sejak tadi menghajar siswa berkacamata terus melayangkan pukulan dengan kasar. Ia menuntut siswa itu untuk membawakan 300.000 won, sebagai jaminan agar dirinya tidak diganggu lagi. Akhirnya, Kang-wook menyetujui perkataan Jo Yeon. Ia sadar bahwa jika mereka tidak segera bertindak, murid pindahan itu bisa mengacaukan tatanan yang sudah mereka bangun. Dengan nada yakin, ia memutuskan untuk menangkap anak itu sepulang sekolah, dan menghajarnya di tempat sepi. Namun, rencana mereka tiba-tiba terhenti saat seseorang membuka pintu kelas dengan tenang. Seluruh mata langsung tertuju ke arah pintu, termasuk berandalan yang masih memegang kepala siswa berkacamata. Ia tersentak dan refleks menghentikan aksinya. Sosok yang baru saja masuk berjalan tanpa ragu ke tengah kelas dengan ekspresi datar. Ia langsung menatap berandalan yang tadi mengamuk, dan bertanya apakah dia bos di sekolah itu. Ia mengetahui bahwa kelas tersebut adalah tempat berkumpulnya para pemimpin berandalan. Penampilan murid baru itu langsung menarik perhatian. Gadis yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya tiba-tiba terdiam, terpikat oleh ketampanannya. Bahkan temannya yang duduk di sebelahnya juga tampak terpesona. Di sisi lain, berandalan yang ditanya tampak tersinggung dengan pertanyaan itu. Dengan nada marah, ia menuntut penjelasan tentang maksud kedatangan anak baru tersebut. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan ucapannya, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Sekejap, ia terkapar di lantai, tanpa sempat memberikan perlawanan. Siswa berkacamata yang sebelumnya dihajar hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Gadis yang sejak tadi merekam pun refleks menutup mulutnya, terkejut melihat kejadian itu. Jo Yeon, yang melihat rekannya dihajar, segera bangkit berdiri. Ia menyerang balik dengan tatapan tajam, menatap murid pindahan itu dengan penuh amarah dan menuntut penjelasan atas maksudnya. Ia menuduh anak baru itu tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Namun, dengan ekspresi santai, murid pindahan itu hanya menggeleng sambil membersihkan telinganya. Ia menjelaskan bahwa dirinya baru saja pindah ke sekolah tersebut. Kemudian dia bertanya, apakah Jo Yeon belum mendengar kabar yang sudah menyebar. Emosi Jo Yeon semakin memuncak. Ia berteriak dengan penuh amarah dan tanpa ragu melayangkan pukulan cepat ke arah dada anak baru itu. Namun, sebelum tinjunya bisa mengenai sasaran, tangannya justru tertangkap dengan mudah. Dalam hitungan detik, tulang jarinya diremukan, membuatnya menjerit kesakitan. Murid pindahan itu kemudian menatap Jo Yeon dan sekali lagi mengulangi pertanyaannya. Apakah Jo Yeon adalah bos di sekolah itu? Merasa tidak punya pilihan lain, Jo Yeon menepuk dada siswa pindahan itu dan memohon agar dirinya dilepaskan. Ia berjanji akan menunjukkan siapa bos yang sebenarnya begitu tangannya dilepaskan. Tanpa ragu, ia langsung menunjuk ke arah Kang-wook yang masih memegang ponselnya.
dan menyatakan dengan lantang bahwa dialah bos di sekolah itu. Kang Wok yang terkejut saat dirinya ditunjuk sebagai bos sekolah langsung merasa kesal. Ia tidak menyangka bahwa Jo Yeon, orang yang sangat dekat dengannya, justru mengganggu momen santainya saat bermain game dengan menyeret namanya ke dalam masalah ini. Namun, sebelum ia bisa melampiaskan kekesalannya, siswa pindahan itu kembali menamparkan Jo Yeon dengan keras, membuatnya langsung tersungkur ke lantai tanpa perlawanan. Keheningan menyelimuti kelas, dan para siswa yang biasanya menjadi korban kekerasan para berandalan hanya bisa bersorak dalam hati, diam-diam mendukung tindakan anak baru itu. Setelah merobohkan Jo Yeon, siswa pindahan itu dengan langkah santai mendekati Kang Wok. Tatapannya tajam saat ia memastikan sekali lagi, apakah Kang Wok benar-benar bos di sekolah ini. Kang Wok yang masih dipenuhi amarah menyebut anak itu sebagai bajingan yang sok keras. Tetapi sebelum ia bisa melanjutkan kata-katanya, sebuah tinju mendadak melayang tepat ke hidungnya. Pukulan itu begitu kuat hingga darah segar langsung mengalir, dan tubuhnya terdorong mundur akibat serangan yang tak terduga tersebut. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Kang Wok segera bangkit dengan wajah merah padam dan berteriak penuh amarah. Ia melancarkan tinjuan balasan dengan kekuatan penuh, tetapi serangannya dengan mudah dielakkan. Dengan gerakan yang begitu santai, siswa pindahan itu menghindari setiap pukulan yang dilayangkan Kang Wok, seolah-olah ia sudah terbiasa menghadapi pertarungan semacam ini. Tidak membuang waktu, siswa pindahan itu segera melayangkan serangan balik yang langsung menghantam pipi Kang Wok. Pukulan itu begitu keras hingga membuat Kang Wok kehilangan keseimbangan. Tetapi sebelum tubuhnya benar-benar terjatuh, siswa pindahan itu dengan cepat melayangkan tamparan lain ke hidungnya, menambah rasa sakit yang sudah dirasakan sebelumnya. Tidak berhenti sampai di situ. Tendangan kerasnya langsung mengarah ke leher Kang Wok, membuat tubuh pemimpin berandalan itu terdorong mundur dengan brutal, hingga membentur kaca yang ada di dalam kelas. Suasana semakin mencekam. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara setelah menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Kang Wok yang kini berlumuran darah hanya bisa menunduk di tempatnya. Sementara siswa pindahan itu masih berdiri tegak menatapnya dengan tajam, sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan akibat pertarungan singkat tersebut. Identitas siswa pindahan itu akhirnya terungkap. Namanya adalah Kim Do-yul. Dengan nada datar, ia mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya sudah tahu Kang Wok akan mencarinya, jadi ia memutuskan untuk datang lebih dulu. Ia tidak ingin berlama-lama di sana. Dan saat berjalan menuju pintu kelas, ia meminta semua orang untuk tidak terlalu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Namun, jika mereka merasa ingin membalas dendam, ia dengan santai menyatakan bahwa mereka bisa mencarinya kapan saja. Sebelum benar-benar pergi, ia menutup pintu kelas dengan keras, meninggalkan semua orang dalam keterkejutan. Di antara mereka, gadis yang sejak tadi memperhatikan pertarungan itu masih berdiri terpaku. Wajahnya sedikit memerah, dan tanpa sadar pikirannya dipenuhi dengan satu pemikiran. Siswa pindahan itu benar-benar tampan. Saat sore menjelang, suasana sekolah mulai sepi. Namun Kim Do-yul masih berada di sana. Tanpa diduga, ia bertemu dengan siswa berkacamata yang sebelumnya dihajar oleh para berandalan. Anak itu menghampirinya dengan raut wajah penuh harapan dan langsung menyampaikan permohonannya. Ia meminta Kim Do-yul untuk membantunya terbebas dari para berandalan, dan menghajar mereka satu persatu. Namun, bukannya langsung menyetujui, Kim Do-yul justru menatapnya dengan ekspresi datar, dan bertanya berapa bayaran yang bisa ia dapatkan untuk melakukan hal itu. Siswa berkacamata itu tampak gugup. Ia tidak menyangka permintaannya akan ditanggapi dengan cara seperti ini. Dengan suara terbata-bata, ia berusaha memberikan alasan bahwa orang-orang biasanya melakukan hal semacam ini bukan karena uang, melainkan karena rasa keadilan. Menurutnya, dengan kekuatan yang besar datang pula tanggung jawab yang besar. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu ternyata didengar oleh gadis yang sejak tadi mengamati dari kejauhan. Siswa berkacamata itu terus melanjutkan perkataannya. Ia memuji Kim Do-yul sebagai orang yang sangat kuat, dan percaya bahwa seseorang seperti Kim Do-yul memiliki tugas untuk melindungi yang lemah. Namun, Kim Do-yul tetap tidak menunjukkan ketertarikan. Dengan sikap yang tetap santai, ia kembali bertanya berapa bayaran yang akan ia dapatkan jika menerima permintaan itu. Jika tidak ada bayaran yang ditawarkan, ia akan pergi saat itu juga. Melihat Kim Do-yul hendak pergi, siswa berkacamata itu dengan panik memintanya untuk menunggu dan mendengarkan penjelasannya. Ia mulai bercerita tentang bagaimana dirinya dan teman-temannya hidup dalam ketakutan setiap hari. Mereka harus bertahan menghadapi kekerasan yang dilakukan para berandalan. Bahkan wajah mereka seringkali babak belur akibat pukulan yang mereka terima. Lebih buruknya lagi, para guru wali kelas yang seharusnya melindungi mereka justru bersikap seolah-olah tidak peduli dan membiarkan hal itu terus terjadi. Mendengar pertanyaan Kim Do-yul tentang mengapa mereka tidak melaporkan semua ini kepada guru, siswa berkacamata itu menjawab dengan nada getir bahwa hal semacam itu sama sekali tidak mempan terhadap bajingan itu. Setiap hari, para siswa lemah merasa seperti terkurung dalam kegelapan, tanpa ada sedikit pun harapan. Namun,
Pagi tadi, Kim Do-yul menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada mereka. Ia telah menjadi cahaya yang menerangi ruangan yang gelap, memberi mereka sedikit harapan yang selama ini mereka pikir tidak ada. Kim Do-yul hanya bisa menghela napas mendengar penjelasan itu. Tetapi siswa berkacamata itu tidak menyerah. Dengan penuh tekad, ia kembali memohon agar Kim Do-yul bersedia membantu mereka. Ia dan teman-temannya sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Namun, bukannya tersentuh, Kim Do-yul justru merasa muak dengan semua omong kosong yang ia dengar. Dengan dingin, ia menyuruh anak itu untuk pergi. Siswa berkacamata itu hanya bisa terdiam. Wajahnya dipenuhi keringat saat ia menatap Kim Do-yul dengan putus asa. Namun, Kim Do-yul kemudian membalikkan badannya, seolah memahami apa yang dirasakan anak itu. Akhirnya, ia menasihatinya secara langsung. Jika anak itu punya masalah dengan berandalan, ia harus menyelesaikannya sendiri. Anak itu terdiam setelah mendengar perkataan Kim Do-yul. Pikirannya dipenuhi dengan satu hal. Mengapa setiap orang, baik yang kasar maupun yang tidak, selalu meminta uang darinya? Tanpa bisa menahan emosinya, ia akhirnya berteriak, mempertanyakan mengapa segala sesuatu selalu berputar pada uang. Kenapa seorang murid tetap membutuhkan uang dalam situasi seperti ini? Hening sesaat setelah teriakan itu menggema di udara. Namun, tiba-tiba Kim Do-yul berbicara, mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak terduga. Dengan nada datar, ia bertanya kepada siswa berkacamata itu, apakah ia pernah mendengar tentang killer? Mendengar pertanyaan itu, siswa berkacamata hanya bisa diam. Bertanya-tanya mengapa orang di hadapannya tiba-tiba berbicara tentang hal seperti itu. Kim Do-yul melanjutkan, mengungkapkan bahwa ayahnya adalah kepala dari organisasi pembunuh terbesar di dunia. Sebuah kelompok yang dikenal dengan nama Black Hat. Ia dibesarkan di dalam lingkungan tersebut. Melihat segala yang dilakukan oleh ayahnya dengan mata kepalanya sendiri. Saat mendengar nama Black Hat, siswa berkacamata itu justru berpikir tentang sesuatu yang jauh berbeda. Benarkah yang Kim Do-yul maksud adalah komedo hitam yang ada di hidung? Ternyata, gadis yang sejak tadi menguping pembicaraan mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Kim Do-yul melanjutkan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu orang tuanya bercerai. Ayahnya yang selalu membuat ibunya menangis tidak pernah peduli pada keluarga mereka. Akhirnya, Kim Do-yul dan adiknya harus kembali ke Korea tanpa rencana apapun. Mengetahui hal itu, ayah mereka sangat marah dan memblokir semua rekening atas nama mereka berdua. Sekarang, tanpa ada pemasukan dan tanpa tempat bergantung, ia benar-benar membutuhkan uang. Setelah mengatakan itu, Kim Do-yul mulai berjalan pergi. Tidak ingin membuang lebih banyak waktu. Sambil melangkah, ia menambahkan bahwa saat ini ia bahkan sedang dalam perjalanan menuju restoran burger untuk melakukan wawancara kerja. Siswa berkacamata yang masih bingung dengan semua perkataan Kim Do-yul bertanya-tanya dalam hati, apakah anak itu benar-benar serius. Namun, dari nada bicaranya, tampaknya Kim Do-yul tidak sedang berbohong. Tidak ingin membiarkan Kim Do-yul pergi begitu saja, siswa berkacamata itu akhirnya berteriak, menawarkan 50.000 won untuk setiap kali Kim Do-yul menghabisi satu berandalan. Langkah Kim Do-yul langsung terhenti. Melihat hal itu, siswa berkacamata mulai merasa gugup. Ia bertanya-tanya apakah tawaran itu cukup, atau apakah ia harus menaikkannya menjadi 55.000. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Kim Do-yul tanpa ragu langsung menyetujui tawaran tersebut. Saat itu, cahaya matahari senja menyinari tubuhnya, membuat sosoknya terlihat semakin gagah dan karismatik. Gadis yang sejak tadi mengintip dari kejauhan benar-benar tidak bisa menahan ekspresinya. Matanya terpaku pada Kim Do-yul dengan wajah yang memerah. Saat malam tiba di suatu tempat yang gelap, para siswa dari SMA Sumun berkumpul. Mereka membicarakan tentang kejadian yang baru saja terjadi di sekolah. Terutama tentang bagaimana Kang Wok, si bodoh yang kalah dengan sangat mudah oleh siswa pindahan itu. Salah satu dari mereka menambahkan bahwa Kim Do-yul bahkan juga telah menghajar Jo Yeon. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan. Orang yang berbicara itu adalah Park Ju-hyun, kapten klub judo sekolah. Mendengar percakapan itu, seorang siswa lain menambahkan bahwa sekarang sumber uang mereka yang selama ini disetor dari Kang Wok kemungkinan besar akan terhenti. Siswa yang berbicara itu adalah Park Ju-dong, wakil ketua klub judo sekaligus saudara kembar Ju-hyun. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan dua orang tengah memperhatikan mereka dengan seksama. Mereka adalah Kim Do-yul dan siswa berkacamata. Dengan tenang, si kacamata menunjukkan kepada Kim Do-yul bahwa orang-orang yang sedang mereka perhatikan saat ini bukanlah sekadar berandalan biasa. Mereka adalah penguasa sebenarnya di SMA Sumun. Mendengar itu, Kim Do-yul bertanya apakah ia harus menghajar mereka semua sekaligus. Namun, si kacamata segera melarangnya. Ia menjelaskan bahwa dibandingkan Kang Wok yang hanya seorang bos celana atau bos palsu, kedua kakak beradik judo itu adalah penguasa sebenarnya. Mereka bukan hanya berandalan, melainkan atlet judo nasional.
Meskipun mereka sering melakukan tindakan kekerasan, mereka tetap diterima sebagai atlet karena tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa mereka pernah terlibat dalam kekerasan di luar pertandingan resmi, apalagi di dalam sekolah. Sebagai penguasa, mereka menggunakan Kang Wok untuk memungut uang dari para siswa lemah, lalu menyetorkan hasilnya kepada mereka berdua. Dengan kata lain, Kang Wok hanyalah alat yang mereka manfaatkan untuk menguasai sekolah tanpa harus turun tangan sendiri. Kim Do-yul kembali bertanya, memastikan apakah ia benar-benar harus melawan mereka berdua kali ini. Meski dengan sedikit ragu, siswa berkacamata akhirnya membenarkan. Gadis yang sejak tadi menguping pembicaraan Kim Do-yul juga berada di dekat perkumpulan para berandalan. Ia tampak begitu senang sambil terus memperhatikan ponselnya, tersenyum dengan ekspresi puas. Seorang dari kelompok itu, Judong, tiba-tiba memanggil nama gadis itu, Sol Min-ah. Ia bertanya apa yang sedang membuat gadis itu begitu senang, dan memintanya untuk menunjukkan ponselnya. Sol menggelengkan kepala, menolak permintaan itu. Sebelumnya, ia pernah meminta Judong untuk berhenti merokok, tetapi pria itu tidak pernah mendengarkannya. Tanpa mereka sadari, Kim Do-yul dengan gerakan yang cepat dan tanpa bersuara mulai mendekati Judong. Judong yang masih belum menyadari keberadaan Kim Do-yul, dia menyebut Sol sebagai jalang sialan. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah serangan tiba-tiba datang dari arah yang tidak ia duga. Dengan kecepatan yang luar biasa, Kim Do-yul melompat dan menghantamkan lututnya tepat ke wajah Judong. Benturan keras itu langsung membuat darah segar keluar dari hidung pria gemuk itu. Sol yang terkejut hanya bisa berteriak panik, menyebut Kim Do-yul dengan sebutan siswa pindahan. Serangan itu begitu kuat hingga membuat Judong terjatuh ke tanah, terkapar dengan mulut yang berbusa. Sementara itu, Kim Do-yul hanya berdiri dengan santai menatapnya tanpa ekspresi. Ju-hyen yang melihat kejadian itu langsung dipenuhi amarah. Ia bangkit berdiri dengan cepat dan berteriak menuntut penjelasan siapa sebenarnya Kim Do-yul dan mengapa ia melakukan hal ini tanpa alasan. Namun, Kim Do-yul tetap tak tergoyahkan. Tatapannya justru beralih ke kejauhan, seolah-olah memperhatikan sesuatu yang lain. Melihat itu, Ju-hyen mulai merasa ragu. Ia bertanya-tanya mengapa lawannya justru memandang ke arah lain. Apakah mungkin Kim Do-yul membawa teman-temannya? Namun, sebelum ia sempat mencari tahu jawabannya, saat ia kembali menoleh ke arah Kim Do-yul, yang ia lihat hanyalah sebuah tangan yang tiba-tiba sudah berada tepat di depan wajahnya. Tanpa bisa menghindar, Ju-hyen menerima tinjuan yang begitu kuat dari Kim Do-yul. Pukulan itu langsung mengguncang keseimbangannya, membuatnya hampir terjatuh. Namun, sebelum ia sempat jatuh sepenuhnya, Kim Do-yul dengan gerakan kilat langsung melayangkan serangan lain yang kali ini tertuju ke wajahnya sekali lagi. Si kacamata yang memperhatikan dari kejauhan hanya bisa terdiam. Baginya, dunia seperti mulai retak setelah melihat kekuatan luar biasa dari Kim Do-yul. Ju-hyen yang kini sudah berlutut dengan tubuh yang tak berdaya masih mencoba bertahan. Tetapi Kim Do-yul tanpa belas kasihan kembali menghantamkan tinjunya ke kepala pria itu. Pukulan terakhir itu begitu keras hingga Ju-hyen akhirnya terjatuh sepenuhnya ke tanah. Tanpa bisa bangkit kembali, Sol Min-ah nyaris kehilangan keseimbangannya saat melihat ketampanan Kim Do-yul yang terpancar di tengah pertarungan. Wajahnya memerah, matanya sedikit berair, dan dadanya berdebar tidak karuan. Sementara itu, Kim Do-yul yang baru saja melayangkan pukulan telak ke wajah Judong berdiri dengan gagah, seolah tak tergoyahkan oleh apapun. Keesokan harinya, suasana sekolah berubah drastis. Seorang siswa berpenampilan seperti wibu melangkah percaya diri sambil membawa setumpuk poster di pelukannya. Dengan nada penuh semangat, dia berbicara dalam bahasa Jepang, meminta orang-orang untuk menyingkir. Poster-poster itu menampilkan tulisan mencolok. Kim Do-yul telah menghukum si kembar judo. Siapapun yang berbuat jahat, Kim Do-yul akan menemukan kalian. Para siswa yang tergabung dalam kelompok wibu ini mengangkat Kim Do-yul di atas pundak mereka, memberikan sebuah mahkota yang mereka anggap sebagai simbol kekuasaannya. Kim Do-yul hanya bisa pasrah saat mereka memperlakukannya seperti seorang raja. Di depan mereka, si kacamata berjalan penuh wibawa, seolah-olah memimpin iring-iringan kehormatan. Dengan nada tegas, ia meminta semua orang yang mereka lewati untuk menunduk, menambah kesan bahwa Kim Do-yul kini adalah sosok yang dihormati dan ditakuti. Para siswa yang melihatnya merasa bingung, namun tidak bisa menutupi kekaguman mereka. Para gadis khususnya, terpesona dengan aura dingin dan ketampanan Kim Do-yul. Di sudut lain, seorang siswa wibu berkacamata mendekati dua orang yang sedang berdiri lalu berbisik dengan penuh antusias memberitahu mereka. Raja akan segera datang. Gadis berambut oranye tampak kebingungan, sementara teman laki-lakinya justru terlihat terpesona. Kim Do-yul sendiri tampak tenang, menghitung uang yang telah ia terima. Dengan nada santai, ia menyatakan bahwa mereka boleh melakukan apa saja asalkan membayarnya. Namun, dia dengan tegas meminta para wibu yang mengangkatnya untuk menghentikan langkah mereka. Dengan tatapan tajam, ia menoleh ke arah si kacamata dan bertanya dengan nada penuh tuntutan.
Mengapa uang yang ia dapatkan hanya 10 lembar? Baginya, jumlah itu tidak masuk akal mengingat ia sudah menghajar banyak orang, termasuk 2 babi vampir dan anak buah mereka. Jadi, menurut perhitungannya, kedua anak buah mereka juga seharusnya dihitung. Si kacamata terlihat gugup dan berusaha membela diri. Dengan nada tergagap, ia mengatakan bahwa perjanjian awal hanya mencakup Park Ju-hyun dan Park Ju-dong, sehingga bayaran yang diberikan hanya dihitung berdasarkan mereka berdua. Namun, Kim Do-yul dengan tegas membantah omongan itu, menuntut agar si kacamata berhenti berbelit-belit dan segera menyerahkan 100.000 won miliknya. Ia juga mengingatkan bahwa si kacamata berasal dari keluarga kaya, bahkan uang 100.000 won bukanlah jumlah yang berarti baginya. Langkah si kacamata terhenti. Ia menatap Kim Do-yul dengan ekspresi ragu sebelum akhirnya bertanya bagaimana Kim Do-yul bisa mengetahui bahwa ia berasal dari keluarga kaya. Apakah Kim Do-yul sebelumnya telah menyelidikinya? Namun, dengan nada kesal, Kim Do-yul hanya menanggapi bahwa si kacamatalah yang pertama kali menghampirinya. Selain itu, ia mendengar langsung dari para siswa bahwa si kacamata adalah anak orang kaya. Dengan tatapan yang dipenuhi ancaman, Kim Do-yul sekali lagi menuntut agar uangnya segera diberikan. Tidak hanya itu, ia juga menambahkan biaya tambahan untuk parade penghormatan yang dilakukan para siswa wibu. Menyadari tidak ada jalan lain, si kacamata akhirnya menghela napas pasrah dan setuju dengan tuntutan Kim Do-yul. Perjalanan mereka berlanjut, sementara poster-poster tentang Kim Do-yul terus tersebar ke berbagai sudut sekolah, termasuk di kelas Kang Wook dan teman-temannya. Salah satu siswa yang paling terpaku pada poster itu adalah Sol Min-ah. Wajahnya memerah setiap kali melihat ketampanan Kim Do-yul terpampang di sana. Ia bahkan menyebut Kim Do-yul sebagai sosok yang sangat sempurna. Di sebelahnya, Ye-sol, temannya yang mengenakan jaket pink, mengangguk setuju. Ia menambahkan bahwa seluruh sekolah kini tengah heboh dan poster-poster Kim Do-yul bisa ditemukan di mana-mana. Mendengar itu, Min-ah tiba-tiba berdiri dengan ekspresi kesal. Dengan suara lantang, ia berteriak menuntut untuk mengetahui siapa jalang yang berani memandangi poster suaminya yang tampan itu. Namun, kemarahannya seketika mereda saat ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Para siswa tetap sibuk menatap poster Kim Do-yul, seolah terhipnotis oleh pesonanya. Di mata Min-ah, seluruh kelas kini dipenuhi oleh cahaya pink dengan simbol hati yang berterbangan di udara. Min-ah menatap sekelilingnya dengan tatapan bingung, sebelum akhirnya berteriak sekali lagi, memerintahkan semua orang untuk diam. Semua siswa yang ada di kelas itu tampak bingung melihat Min-ah yang baru saja berteriak. Mereka bertanya-tanya apakah salah satu dari mereka telah membuat kesalahan. Dengan penuh emosi, Min-ah meraih salah satu poster dari tangan seorang siswa terdekat. Dengan nada penuh ancaman, ia memperingatkan siswa itu agar tidak lagi melirik foto suaminya. Sambil mendekatkan wajahnya ke arah siswa tersebut dengan ekspresi menyeramkan, ia menegaskan jika gadis itu tetap melakukannya, maka ia akan menanggung akibatnya. Gadis malang itu hanya bisa mengangguk dengan gemetar, tidak berani membantah sedikit pun. Namun, perhatian Min-ah kemudian teralih saat ia melihat seorang siswi lain yang berusaha menyembunyikan sebuah poster di balik bukunya. Dengan kasar, Min-ah menuntut agar siswi tersebut menyerahkannya. Ancaman yang terucap dari bibirnya membuat gadis itu tak punya pilihan selain menurut. Sementara itu, Ye-sol yang tengah sibuk mengaplikasikan riasan di wajahnya tiba-tiba tersentak saat mendengar dering ponsel Min-ah. Min-ah dengan cepat menghampiri Ye-sol dengan ekspresi marah. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa begitu banyak orang yang berani melirik foto suaminya. Ye-sol yang masih sibuk dengan riasannya tiba-tiba menghentikan gerakannya, lalu meminta Min-ah untuk memperhatikan ponselnya. Dengan sedikit kesal, Min-ah mengangkat ponselnya dan melihat sebuah pesan masuk. Pandangannya langsung berubah saat melihat nama pengirimnya, Yang Hun-woo. Isi pesannya singkat. Orang itu bertanya apakah Min-ah sedang menguji kesabarannya lagi dengan terus menghindar dan tidak mengangkat teleponnya. Ia memperingatkan, jika Min-ah terus mengabaikannya, maka ia tidak akan ragu untuk membantai siswa di SMA Sumun. Min-ah terdiam sejenak. Entah siapa sebenarnya pria itu, tetapi pesan tersebut cukup untuk membuat ekspresinya berubah drastis. Waktu berlalu dengan cepat, dan kini semua siswa telah menyelesaikan jam pelajaran mereka. Di salah satu jembatan yang terletak dekat SMA Sumun, seorang siswa dari sekolah lain duduk dengan santai. Di atas punggung seorang siswa yang tampak tak berdaya di bawahnya. Dialah Yang Hun-woo dari SMA Chongel. Dari kejauhan, Kim Do-yul memperhatikan orang itu bersama si kacamata yang mengenakan topeng kuda. Sambil tetap memperhatikan Yang Hun-woo dari jauh, si kacamata menjelaskan kepada Kim Do-yul bahwa selain pria itu, masih ada sosok lain yang lebih berbahaya, bawahan dari pijol yang berasal dari SMA Ilgung. Orang itu adalah seorang anggota eksekutif dari kelompok 12 dan dikenal sangat kuat. Kim Do-yul yang mendengarnya hanya mengernyitkan dahi, merasa asing dengan nama tersebut, lalu bertanya apa itu 12. Namun, si kacamata tidak langsung menjawab. Ia berjanji akan menjelaskannya nanti ketika waktunya sudah tiba. Saat ini,
mereka harus fokus kepada Yang Hunwoo terlebih dahulu. Karena pria itu bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Di bawah sana, Min Ah akhirnya tiba di lokasi. Ia berjalan mendekati Yang Hunwoo yang saat itu masih dikelilingi oleh anak buahnya. Si kacamata yang melihat itu kembali menjelaskan, Yang Hunwoo bukanlah orang biasa. Ia adalah juara turnamen tinju amatir sebanyak 3 kali dengan fisik dan insting yang jauh melampaui manusia. Bahkan si kembar judo yang pernah mengeroyoknya tidak mampu berbuat banyak dan justru berakhir dihancurkan tanpa ampun. Namun, Kim Do-yul hanya menanggapi dengan santai. Ia berkata dengan penuh keyakinan bahwa dirinya akan menang melawan pria itu. Si kacamata mulai merasa frustrasi dengan sikap Kim Do-yul yang terlihat terlalu percaya diri. Dengan nada cemas, ia kembali menegaskan bahwa yang benar-benar menakutkan dari Yang Hunwoo bukan hanya kekuatannya, melainkan juga kekejamannya. Begitu seseorang masuk ke dalam daftar musuhnya, ia akan terus menyiksa orang tersebut, menghantuinya tanpa henti, hingga orang itu merasa bahwa kematian adalah pilihan yang lebih baik daripada terus mengalami penderitaan. Yang Hunwoo bukanlah tipe orang yang bisa ditebak tindakannya. Begitu ia kehilangan kendali, tidak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan kepada musuhnya. Si kacamata menghela napas berat, lalu menyatakan bahwa saat Kim Do-yul mulai bergerak, ia akan tetap mengawasi dari kejauhan. Jika terjadi sesuatu yang salah, ia akan segera melapor ke polisi. Namun, kali ini, ia hanya bisa meminta Kim Do-yul untuk berhati-hati. Tapi saat ia menoleh ke sampingnya, Kim Do-yul sudah menghilang begitu saja. Di bawah, Yang Hunwoo menatap Min Ah dengan seringai tipis. Matanya penuh ketertarikan saat melihat gadis itu berjalan mendekatinya. Ia kemudian memuji kecantikannya sebelum meminta maaf kepadanya. Namun, ia menambahkan bahwa jika saja Min Ah mau mengangkat teleponnya saat itu, maka 2 orang yang bersamanya tidak akan mengalami penyiksaan. Semuanya seharusnya bisa berjalan dengan baik. Namun, Min Ah menanggapi dengan dingin. Ia menyatakan bahwa Kang Wok dan Jo Yeon bukanlah temannya. Kang Wok yang mendengar itu tampak kesal. Min Ah melanjutkan bahwa meskipun Kang Wok dulu adalah bos di SMA Sumun, posisinya kini telah tergantikan sejak kedatangan murid baru. Kang Wok hanya bisa mengutuk Min Ah dalam hati, merasa marah tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Yang Hyunwoo tertawa kecil, lalu menyatakan bahwa itulah alasan mengapa ia tidak bisa membiarkan Tuan Putri lepas begitu saja. Min Ah yang mendengar perkataan itu mengernyit bingung. Ia tidak mengerti maksud dari ucapan pria itu. Dengan seringai yang semakin melebar, Yang Hunwoo mengangkat kedua tangannya. Ia meminta Min Ah untuk pergi berkencan dengannya, melakukan sesuatu sebanyak 3 kali. Kemudian, dengan santai ia bangkit dari duduknya, membuat siswa yang menjadi bangkunya terjatuh begitu saja. Yang Hunwoo terus menatap Min Ah dengan ekspresi aneh, membuat Min Ah bertanya-tanya apa yang sebenarnya orang itu pikirkan. Sambil memainkan lidahnya, ia berjanji bahwa ia akan membuat segalanya menyenangkan bagi Min Ah. Hanya meminta gadis itu untuk mempercayainya kali ini. Namun, sebelum ada yang bisa merespons, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah yang tidak mereka duga, sebuah botol kaca berwarna hijau melayang dengan kecepatan tinggi, mengarah tepat ke kepala Yang Hunwoo. Namun, dengan refleksnya yang tajam, ia berhasil menghindari botol itu sebelum menghantamnya. Semua mata kini tertuju pada satu sosok yang baru saja melemparkan botol tersebut, Kim Do-yul. Dengan langkah santai, ia berjalan mendekat lalu berkata, "Sayang sekali. Ia pikir serangan itu bisa mengakhiri segalanya dalam 1 kali lemparan." Min Ah terkejut melihat kehadiran Kim Do-yul. Ia tidak menyangka pria itu akan datang. Dengan tatapan penuh intimidasi, Yang Hunwoo mengalihkan pandangannya kepada Kim Do-yul. Ia bertanya dengan nada tajam, ingin tahu siapa Kim Do-yul sebenarnya dan bagaimana beraninya ia menyerang secara tiba-tiba. Namun, Kim Do-yul hanya menatapnya dengan dingin. Dengan nada datar, ia menyatakan bahwa ia adalah orang yang akan segera menghabisi Yang Hunwoo. Min Ah yang berada di dekatnya langsung tersipu malu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Kim Do-yul datang untuk menyelamatkannya. Kim Do-yul yang melihat tatapan Min Ah merasa curiga. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya ada apa dengan gadis itu. Menurutnya, tatapan Min Ah terlihat aneh. Tanpa ragu, ia mendekati Min Ah lalu dengan kasar meraih dagunya, memastikan apakah gadis itu sedang merencanakan sesuatu. Jika benar, maka ia tidak akan segan-segan melakukan sesuatu terhadap Min Ah. Melihat Min Ah disentuh begitu saja, amarah Yang Hunwoo langsung meledak. Ia berteriak menyebut Kim Do-yul sebagai bajingan yang tidak hanya menyerangnya tiba-tiba, tetapi juga berani menyentuh Min Ah. Dengan gerakan secepat kilat, ia langsung berlari dan bersiap melancarkan tinjunya. Kang Wok yang menyaksikan itu segera mengenali gerakannya. Itu adalah straight jab khas Yang Hunwoo. Di sisi lain, si kacamata mulai berkeringat. Ia juga bisa melihat betapa cepatnya pria itu. Namun, sebelum tinjunya bisa mengenai Kim Do-yul, suatu cairan tiba-tiba terlempar ke arahnya. Dengan refleks,
Yang Hyunwoo menghalau cairan itu dengan tangannya, bertanya-tanya apakah itu sejenis cairan kimia. Namun, sebelum ia bisa memikirkannya lebih jauh, tendangan Kim Do-yeol telah mengarah ke perut sampingnya. Tendangan itu mengenai sasarannya dengan telak, membuat tubuh Yang Hyunwoo sedikit terhuyung. Namun, Kim Do-yeol tidak berhenti di situ. Dalam sekejap, ia kembali melancarkan serangan, kali ini mengincar perut depan lawannya. Yang Hyunwoo yang masih dalam posisi bertahan tidak mampu menghindar. Tendangan itu mengenai tubuhnya dengan keras, memaksanya terdorong mundur beberapa langkah. Dari mulutnya sedikit cairan keluar, entah itu ludah atau sisa dari pukulan yang ia tahan. Namun, meskipun menerima serangan bertubi-tubi, keseimbangannya masih tetap terjaga. Do-yeol yang melihat celah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Dengan gerakan cepat, ia meraih sebuah bangku yang ada di dekatnya. Tanpa ragu, ia berlari ke arah lawannya, lalu mengayunkan bangku tersebut tinggi-tinggi, seolah hendak menghantamkannya ke kepala Yang Hyunwoo. Namun, Yang Hyunwoo bereaksi cepat. Ia segera mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepalanya, bersiap menahan dampak serangan. Tapi di luar dugaannya, itu hanyalah serangan tipuan. Dan Do-yeol malah melayangkan pukulan telak ke dagu pria itu, memaksanya mundur beberapa langkah. Wajah Yang Hyunwoo kini penuh amarah. Dan dengan tatapan membara, ia bertekad membantai Do-yeol di tempat itu juga. Tanpa ragu, ia berteriak sambil melancarkan serangan andalannya. Strike jab yang begitu cepat dan kuat. Ia yakin serangan itu akan mengenai sasaran dan membuat Do-yeol tumbang dalam sekejap. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan mudahnya, Do-yeol menghindari pukulan cepat tersebut hanya dengan sedikit bergerak ke samping. Sekali lagi, ia meluncurkan pukulan dengan kekuatan penuh. Namun seperti sebelumnya, Do-yeol kembali menghindar dengan mudah. Dari kejauhan, Kang Wok yang menyaksikan pertarungan itu mulai berkeringat. Sesuai dugaannya, tinju Yang Hyunwoo begitu tajam dan mengerikan. Tidak ada yang bisa menghadapi serangan pria itu tanpa menerima luka parah. Namun yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa hingga saat ini, satu pun pukulan dari Yang Hyunwoo belum berhasil mengenai Do-yeol. Sebaliknya, Do-yeol yang justru mulai mendominasi pertarungan. Dalam sekejap, ia melayangkan pukulan keras yang langsung menghantam tulang rusuk lawannya. Yang Hyunwoo langsung merasakan dampaknya. Napasnya mulai tersengal dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa panik di tengah pertarungan. Ia bisa merasakan rusuk kanannya mulai retak. Namun serangan Do-yeol tidak berhenti sampai di situ. Dengan ekspresi datar, ia kembali mengambil bangku yang sebelumnya ia gunakan. Tanpa ragu, ia mengayunkannya dengan kekuatan penuh, menghantam tepat ke bagian rusuk yang sudah retak sebelumnya. Suara benturan keras terdengar begitu jelas. Seketika, Yang Hyunwoo berteriak sekeras-kerasnya, menahan rasa sakit luar biasa yang mengalir di tubuhnya. Napasnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Kini ia tidak lagi berdiri dengan gagah. Lututnya melemah dan tubuhnya bergetar hebat, sebelum akhirnya ia berlutut di tanah. Sementara itu, Do-yeol tetap berdiri dengan tenang. Tidak ada sedikit pun tanda kelelahan di wajahnya. Seolah pertarungan tadi hanyalah pemanasan baginya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam, tidak mampu berkata apapun. Dengan santai, Do-yeol meletakkan bangku yang sebelumnya ia jadikan senjata. Tanpa terburu-buru, ia duduk di atas sana, lalu menatap Yang Hyunwoo yang masih berlutut dengan penuh intimidasi. Ucapan penuh ancaman pun keluar dari mulutnya. Seperti yang sebelumnya telah diminta oleh si kacamata, Do-yeol seharusnya mengatakan sesuatu untuk memperingatkan Yang Hyunwoo agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun tampaknya, ia tidak terlalu peduli dengan saran tersebut. Dengan nada dingin, ia berkata, seperti yang ia ingat, memperingatkan Yang Hyunwoo untuk tidak bertindak semaunya lagi. Jika pria itu berani mengganggu orang lain dan tertangkap oleh Do-yeol lagi, maka ia akan menyeret semua orang yang dicintainya, dan membuat mereka babak belur tanpa ampun. Si kacamata yang mendengar ucapan itu dari kejauhan hanya bisa menahan napas. Kata-kata yang diucapkan Do-yeol sama sekali bukan apa yang ia sarankan sebelumnya. Namun ia tahu, tidak ada yang bisa mengubah sifat Do-yeol yang sesuka hati melakukan apapun yang ia mau. Sementara itu, Min-ah yang sejak tadi berdiri di dekat dinding hanya bisa terdiam. Tubuhnya seketika melemas saat melihat ketampanan Do-yeol. Hatinya berdegup kencang, dan ia merasa tidak bisa berpaling dari pria itu. Cerita berpindah ke keesokan harinya. Di sebuah gym yang dipenuhi oleh siswa berandalan, seorang pria yang terlihat lemah dijadikan samsak oleh teman-temannya. Ia dipaksa masuk ke dalam samsak sementara teman-temannya memukul tubuhnya dari luar. Setiap pukulan yang mendarat di tubuhnya meninggalkan luka dan memercikkan darah ke lantai. Di antara mereka, seseorang tiba-tiba berbicara, mengabarkan bahwa Yang Hyunwoo telah kalah. Tidak hanya kalah, tetapi juga sampai harus dirawat di rumah sakit setelah dihajar habis-habisan oleh seorang murid pindahan dari SMA Sumun. Mendengar berita itu, seorang pria yang baru saja selesai memukul samsaknya berhenti dan berjalan mendekati sumber suara.
Dengan ekspresi dingin, ia bertanya apakah benar Yang Hunwoo kini dirawat di rumah sakit. Salah satu dari mereka tertawa sinis, menyebut kemungkinan bahwa pria itu pasti telah dikeroyok. Yang lain menambahkan, apakah Yang Hunwoo kini menjadi selembek itu sehingga bisa dikalahkan dengan mudah. Pria berkepala botak itu kemudian berkata, ia menyatakan bahwa sepertinya sudah saatnya mereka menghabisi para bajingan di SMA Sumun setelah sekian lama. Tanpa basa-basi, ia mengajak teman-temannya untuk bergerak dan menghancurkan para pecundang di sekolah tersebut. Pria itu tidak lain adalah Im Jong-bom, siswa dari SMA Ilgyung, peringkat keempat dalam hierarki sekolahnya. Singkat cerita, Im Jong-bom telah bersiap dengan anak buahnya. Ia bertanya kepada salah satu dari mereka, apakah semuanya telah hadir. Kang Wok yang kini juga menjadi bawahannya berkata dengan tergagap bahwa semuanya telah ada dan berdiri di situ. Namun ketika Jong-bom mendekat, dia menyadari ada beberapa yang tidak datang. Kang Wok menjawab, memang benar, bos dari kelas 2, Park Hun, dan anak buahnya tidak datang karena mereka dirawat di rumah sakit, setelah mencuri babi tumis pedas di kantin. Jong-bom mendecahkan lidah. Dia tidak peduli dengan mereka. Tetapi kemana si kembar judo? Dengan sedikit ragu, Kang Wok menjelaskan bahwa tempat tinggal mereka berdua mengalami kebakaran. Jadi mereka juga dirawat di rumah sakit bersama anak buahnya. Im Jong-bom yang mendengar itu terlihat kesal dan bertanya apakah Kang Wok berbicara omong kosong. Dengan nada mengancam, dia memperingatkan Kang Wok untuk tidak bermain-main dengannya. Tanpa aba-aba, dia melancarkan pukulan keras ke dada Kang Wok, membuatnya berteriak kesakitan. Jong-bom meraih rambut Kang Wok, dan bertanya apakah lelucon yang dikatakannya itu lucu. Menurut Jong-bom, itu benar-benar tidak lucu. Lalu dia bertanya, apakah Kang Wok ingin dia hajar? Dalam hati, Kang Wok hanya bisa mengutuk orang di depannya. Padahal dirinya memang mengatakan apa adanya. Sekali lagi, Jong-bom menamparkan kepala Kang Wok dengan kasar. Kemudian dia mengangkat tinggi-tinggi tangannya dan berteriak, menyebut Kang Wok sebagai bajingan karena telah bermain-main dengannya. Namun sebelum Jong-bom menamparnya, Kang Wok cepat-cepat menghentikannya, dan berkata bahwa siswa pindahanlah yang telah melakukan semua itu. Seketika tangan Jong-bom berhenti, Kang Wok melanjutkan dengan terbata-bata, siswa pindahan itu yang telah menghajar bos kelas 2, si kembar judo. Begitu juga dengan Yang Hunwoo dari SMA Chongil. Semuanya adalah ulah siswa pindahan itu. Mendengar itu, Jong-bom semakin yakin untuk datang ke SMA Sumun dan mengetahui secara langsung sehebat apa sebenarnya murid pindahan yang disebutkan Kang Wok. Di SMA Sumun, di dalam kelas, Sol Min Ah dan teman-temannya mengikuti aktivitas klub yang diadakan oleh guru mereka. Meski sang guru menjelaskan dengan serius, Min Ah justru asyik dengan ponselnya. Ia terus memandangi wajah Doyul yang pernah direkamnya diam-diam saat pria itu sedang makan. Saat itu, Doyul yang menyadari dirinya sedang direkam langsung berdiri dan meminta Sol Min Ah untuk berhenti. Kesal dengan kelakuan Min Ah, Doyul bahkan sempat mengancam, bertanya apakah Min Ah ingin dia bawa ke tempat sepi lalu dihabisi. Namun Min Ah justru menganggap pertemuan itu sebagai sesuatu yang romantis. Sementara itu, guru mereka mengumumkan dengan lantang, apakah ada siswa yang ingin mendaftar sebagai anggota klub penggemar film. Min Ah yang mendengar itu tanpa ragu langsung mengangkat tangannya, diikuti oleh temannya Yesol. Guru tersebut tersenyum tipis. Ia memang telah menduga akan ada banyak siswa yang bergabung dengan klub penggemar film. Bahkan kini murid lain juga mulai mengangkat tangan mereka. Melihat hal itu, Min Ah tampak marah. Ia bergumam, bertanya-tanya beraninya mereka mengincar klub penggemar film. Baginya, klub penggemar film bukan tempat nongkrong untuk kutu buku seperti mereka. Dalam pikirannya, klub penggemar film adalah jantung sekaligus simbol dari aktivitas klub. Lambang dari kemewahan yang sebenarnya. Min Ah menggeram ke arah murid-murid yang sebelumnya mengangkat tangan mereka. Sementara murid-murid itu tampak berkeringat dan menghindari tatapannya. Singkat cerita, waktu istirahat telah tiba. Di luar, di sebuah bangku, Doyul duduk bersama si kacamata sambil meminum minuman kotak. Doyul kemudian berkata bahwa dirinya harus segera mencari tahu, gadis aneh itu akan bergabung di klub mana. Si kacamata bertanya siapa yang dimaksud Doyul. Karena tidak mengetahui nama Min Ah, Doyul hanya menyebut bahwa gadis itu memiliki mata yang aneh. Si kacamata pun menyadari siapa yang dimaksud dan mengatakan bahwa dirinya tahu di mana gadis itu akan bergabung. Klub penggemar film. Di sela percakapan mereka, Doyul bergumam pelan. Ia merasa tidak pernah melihat gadis itu di Black Hat. Ia bertanya-tanya, mungkinkah ayahnya yang telah mengirim gadis aneh itu? Si kacamata yang mendengar gumaman Doyul bertanya-tanya apa maksudnya. Ia kemudian bertanya apakah Doyul juga akan bergabung dengan klub penggemar film. Doyul menggeleng, dan mengungkapkan bahwa dirinya lebih tertarik dengan klub penggemar anime. Mendengar itu, si kacamata tampak tersentak. Baginya, klub penggemar anime adalah tempat suci sekaligus tempat berlindung bagi para otaku.
Cowok tampan dan terkenal seperti Doyul seharusnya dilarang masuk. Si kacamata menatap Doyul dengan tidak senang. Doyul yang menyadari tatapan itu bertanya apakah dia ingin dirinya hajar. Tanpa mereka berdua sadari, dari kejauhan Jongbom dan anak buahnya telah mendatangi mereka. Kang Wok yang lebih dulu melihat Doyul langsung menunjukkannya kepada bosnya. Jongbom menatap ke arah yang ditunjuk Kang Wok. Ia mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang mengalahkan si kembar judo dan menyebabkan kebakaran. Mendengar Kang Wok kembali menyebut kebakaran, Jongbom tampak kesal dan mulai mengangkat tangannya. Kang Wok buru-buru meminta maaf dan berjanji tidak akan membahas hal itu lagi. Sambil memasukkan tangannya ke saku, Jongbom berjalan mendekati Doyul, diikuti anak buahnya. Si kacamata belum menyadari ancaman yang ada di depan mereka. Ia justru kembali berbicara, meminta Doyul untuk berpikir ulang sebelum bergabung dengan klub penggemar anime. Sejujurnya, si kacamata sulit menerima Doyul di klub itu. Namun Doyul sudah menyadari sekelompok berandalan berjalan ke arahnya. Ia langsung berdiri. Si kacamata yang melihat tingkah Doyul merasa bingung sekaligus takut. Tanpa sedikit pun keraguan, Doyul tiba-tiba berlari dengan cepat, meninggalkan si kacamata yang masih bingung. Ia bertanya-tanya, mungkinkah Doyul marah karena ia tolak untuk bergabung dengan klub penggemar anime. Kelompok Jongbom menyadari Doyul berlari ke arah mereka. Kang Wok tahu bahwa murid pindahan itu memang gila. Tetapi apakah dia benar-benar bersedia dikeroyok? Sementara itu, Jongbom merasa senang karena lawannya memiliki nyali yang cukup besar. Jadi ia menunggu Doyul mendekatinya. Saat waktunya tepat, ia akan memberikan serangan lebih dulu. Benar saja, saat Doyul sudah tepat berada di depannya, Jongbom dengan cepat melancarkan tinjunya. Namun serangan itu tidak berhasil. Merasa sangat kesal, ia kembali menyerang, kali ini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Namun di luar dugaan, Doyul mampu menghindari serangan tersebut dengan cara menunduk, lalu berguling ke belakang dengan sangat cepat. Doyul yang awalnya berada di depan Jongbom kini sudah berada di belakangnya, melewati mereka. Jongbom merasa bingung. Ia bertanya-tanya, mungkinkah Doyul kabur darinya? Namun tidak disangka, target Doyul sebenarnya adalah Min Ah yang sedang berjalan. Terkejut, Doyul sudah menyergapnya, membuatnya terkejut dan berteriak. Min Ah yang membawa beberapa poster Doyul tanpa sengaja menjatuhkan semua posternya kemana-mana. Ia terjatuh ke lantai, sementara Doyul langsung menyergapnya dan bertanya dengan tegas. Siapa dirinya sebenarnya? Min Ah benar-benar tidak menyangka dengan apa yang Doyul lakukan kepadanya. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya memerah, merasakan panas di seluruh tubuhnya. Doyul bertanya dengan tegas, ingin tahu alasan Min Ah terus memotretnya dan mengoleksi foto-fotonya. Ia bertanya, apakah Min Ah adalah orang yang dikirim ayahnya? Mendengar itu, Min Ah tersipu malu. Ia berpikir bahwa Doyul sudah ingin mengajaknya untuk bertemu kepada ayahnya. Sementara itu, Jongbom yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Ia sempat bertanya-tanya bagaimana mungkin Doyul bisa menghindari tinjunya dan malah mengincar gadis yang ada di belakang mereka. Jongbom sangat marah. Ia merasa dipermainkan begitu saja. Ia berteriak, menyuruh Doyul untuk tidak kabur, lalu berusaha menginjak Doyul sekuat tenaga. Si kacamata yang masih memperhatikan dari kejauhan berteriak, memperingatkan Doyul untuk menghindar. Dengan gesit, Doyul mencengkeram tangan Min Ah lalu mengguling bersamanya untuk menghindari serangan dari Jongbom. Min Ah berteriak karena terkejut. Jongbom masih sangat kesal. Ia menyuruh Doyul untuk tidak bermain-main dengannya. Doyul yang juga mulai marah berdiri dan menyebut Jongbom sebagai botak biadab. Dengan tegas, Doyul berkata bahwa si botak itu seharusnya langsung kabur saja saat dirinya menghindari semua serangannya. Merasa sangat kesal dengan omong kosong yang Doyul katakan, Jongbom melompat dan bersiap dengan tinjunya yang kuat. Namun lagi-lagi, serangannya tidak mengenai lawannya. Sekali lagi, ia melancarkan pukulan bertubi-tubi dengan tangan kirinya, tetapi tetap tidak berhasil. Saat akhirnya ia menemukan celah, tanpa ragu ia menyiapkan tinjunya yang paling kuat. Namun lagi-lagi, Doyul mampu menghindari serangan tersebut, membuat lawannya terkejut. Melihat adanya kesempatan, Doyul berniat melakukan serangan balasan. Tetapi sialnya, sebelum dia bisa melakukan itu, seorang guru datang dan menghentikan mereka. Bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Dia menyuruh Jongbom, murid dari sekolah lain, untuk tidak membuat keributan di SMA Sumun. Orang itu adalah guru pengawas bernama Wang Dusol. Jongbom hanya bisa mendecak kesal. Ia menganggap Doyul benar-benar beruntung karena guru itu telah menyelamatkannya. Sambil menggerutu dalam hati, ia menyebut patwa sialan itu sebagai seseorang yang selalu saja mengganggu urusannya. Sebelum pergi, Jongbom mendekati Doyul dan berbisik bahwa urusan mereka belum selesai. Setelah itu, ia mengajak anak buahnya untuk pergi. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Saat Jongbom mulai melangkah menjauh, Doyul justru melancarkan serangan mendadak kepadanya. Guru pengawas yang melihat kejadian itu benar-benar terkejut. Begitu pula Donggu, si kacamata yang masih memperhatikan dari kejauhan. Doyul dengan lantang menyebut si botak itu hanya banyak omong. Sementara Jongbom terkapar di lantai.
Kang Wok yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam, tidak menyangka dengan tindakan Doyul. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah Doyul sudah kehilangan akal? Ia yakin setelah kejadian ini, Doyul akan menjadi target bagi anak-anak di SMA Ilgyung. Di tempat lain, seorang pria bertato dengan tubuh penuh luka berdiri di dalam sebuah ruangan. Di depannya, seseorang duduk di atas kursi dengan tubuh gemetar, sementara air panas mengalir dari tubuhnya yang melepuh. Orang itu berteriak kesakitan, tetapi pria bertato itu hanya tertawa puas. Dengan suara dingin, ia mengatakan bahwa orang itu tidak seharusnya melarikan diri. Jika ia mencoba kabur lagi, maka ini yang akan terjadi padanya. Tanpa ragu, pria bertato itu menamparkan wadah berisi air panas ke lantai dan beralih ke seorang gadis di sampingnya. Gadis itu mengepalkan tangannya, tubuhnya menggigil ketakutan. Mereka berdua sudah mencoba melarikan dari tempat itu, tetapi upaya mereka sia-sia. Pria bertato itu menghela napas, seolah kecewa. Ia sudah memberi mereka makan dan tempat tinggal, tapi mereka malah mencoba kabur. Dengan ekspresi dingin, ia memperingatkan mereka. Jika ia mendapati mereka mencoba melarikan diri lagi, maka ia tidak akan ragu untuk mencungkil mata mereka satu persatu. Gadis itu hanya bisa terdiam saat pria bertato itu mendekatkan benda panas ke wajahnya. Namun sebelum itu mengenai dirinya, ponsel pria bertato tersebut tiba-tiba berdering. Dengan kesal, ia melepaskan cengkeramannya dan meraih ponselnya, sementara gadis itu terjatuh ke lantai. Suara di seberang telepon memberitahunya bahwa Jongbom saat ini berada di SMA Sumun. Pria bertato itu tidak lain adalah Im Jong-chan, peringkat kedua dalam hierarki SMA Ilgyung. Sementara itu di SMA Sumun, Donggu berdiri di depan Doyul yang sedang menjalani hukuman bersih-bersih karena telah membuat keributan. Dengan nada serius, ia berusaha menjelaskan kepada Doyul bahwa Jongbom yang baru saja ia hajar bukanlah orang sembarangan. Ia adalah salah satu dari 12 orang paling berpengaruh yang dikenal sebagai 12 berandalan nasional. Namun Doyul yang tampak tidak peduli hanya terus mengepel lantai, menganggap mereka tidak lebih dari sekadar preman biasa. Sambil memainkan alat pel di tangannya, ia menyuruh Donggu pergi dan tidak mengganggunya lagi. Donggu masih berusaha meyakinkan Doyul bahwa yang ia lakukan bukanlah masalah kecil. Doyul baru saja membuat dirinya menjadi target 12 berandalan nasional. Dan cepat atau lambat, divisi pertama mereka pasti akan datang untuk membalas dendam. Ia menegaskan bahwa orang-orang itu sangat kejam. Tetapi Doyul dengan santainya menyela, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak pernah memotong tangan atau kaki seseorang. Donggu yang mendengar itu langsung tersentak, bertanya-tanya apakah Doyul pernah melakukan hal semacam itu. Doyul hanya mendengus pelan. Ia mengingatkan bahwa semua ini terjadi karena Donggu yang menyuruhnya menghajar para berandalan. Sekarang keadaan menjadi semakin merepotkan. Dengan wajah lelah, Doyul mengeluhkan betapa menyebalkannya semua ini. Ia kemudian dengan tegas sekali lagi menyuruh Donggu pergi dan tidak mencarinya lagi. Doyul berpikir, mungkin sekarang lebih baik jika ia bekerja paruh waktu saja. Donggu yang mendengar itu tampak terkejut. Ia mempertanyakan keputusan Doyul mengingat gaji pertama yang ia berikan jauh lebih besar daripada yang bisa didapatkan dari pekerjaan paruh waktu. Bahkan ia selalu memberikan uang tambahan ketika Doyul berhasil menghajar para berandalan dengan sempurna. Namun tatapan tajam Doyul membuatnya terdiam. Tanpa berkata-kata lagi, ia akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan Doyul. Saat berjalan keluar, Donggu teringat kembali saat ia dipukuli oleh seniornya. Ia ingat bagaimana Doyul tiba-tiba lewat di samping mereka, membuat para berandalan itu ketakutan. Mereka bahkan teringat poster yang mengatakan bahwa Doyul akan mendatangi siapa saja yang berbuat kejahatan. Seniornya langsung berubah sikap, tertawa canggung dan mengaku bahwa dia hanya bercanda dengannya. Sekarang, Donggu merasa dirinya tidak akan bisa setenang saat Doyul masih melindunginya. Ia juga mengingat bagaimana dirinya dan teman-temannya bisa pergi ke kantin untuk membeli makanan mereka sendiri. Tidak lagi dipaksa menyerahkannya kepada para bajingan yang selalu menyiksa mereka. Saat itu, saat ia tiba di kelas, ia melihat kursinya bersih. Tidak ada paku atau jebakan lainnya yang biasa menyulitkan dirinya. Donggu hanya bisa terdiam. Mungkin mulai sekarang semuanya akan kembali seperti dulu. Masa-masa ketika dirinya terus-menerus disiksa oleh para berandalan. Benar saja, tidak lama setelahnya, seseorang berjaket merah merangkul bahu Donggu dengan santai. Tetapi ada ancaman tersembunyi dalam gerakannya. Orang itu menyatakan bahwa ia tahu Donggu adalah seseorang yang dekat dengan Doyul. Seketika tubuh Donggu menegang. Keringat dingin mengalir di wajahnya saat tatapan penuh tekanan itu menancap padanya. Beberapa waktu kemudian, Donggu dibawa ke tempat sepi. Di sana, ia berhadapan langsung dengan Jongbom yang masih dipenuhi amarah. Wajahnya menunjukkan betapa ia masih tidak bisa menerima kejadian sebelumnya. Dengan suara keras yang penuh tekanan, Jongbom menuntut jawaban dari Donggu mengenai keberadaan Doyul. Orang yang telah menyerangnya secara tiba-tiba. Semakin lama ia mengingat kejadian itu, semakin besar kemarahannya membara. Donggu yang kini wajahnya sudah dipenuhi keringat hanya bisa tergagap.
Dengan suara gemetar, ia menjawab bahwa dirinya tidak tahu di mana Doyol berada. Namun jawaban itu tidak membuat Jongbom puas. Tanpa ragu, ia melayangkan tendangan keras ke arah Donggu, membuat tubuhnya terhempas ke tanah dengan keras. Darah segar langsung mengalir dari hidungnya, tetapi Jongbom tidak peduli. Kemudian ia menyuruh Donggu untuk segera menelepon Doyol jika memang ia tidak tahu keberadaannya. Dengan tangan yang gemetar, Donggu meraih ponselnya. Namun bukannya menelpon Doyol, ia malah menghubungi nomor darurat 112. Sayangnya, pria berjaket merah yang berdiri di belakangnya segera menyadari hal itu. Dengan nada tajam, ia bertanya apa yang sedang dilakukan Donggu. Tanpa belas kasihan, ia dan yang lainnya langsung menjatuhkan Donggu ke tanah dan mulai menginjak-injak tubuhnya dengan kasar. Ejekan mereka mengiringi setiap tendangan yang mendarat, menyebut Donggu sebagai si bodoh yang berani-beraninya menelepon polisi. Di sisi lain, di sebuah restoran burger, Doyol terlihat duduk berhadapan dengan pemilik restoran. Saat itu ia sedang menjalani sesi wawancara untuk pekerjaan paruh waktu. Dengan ekspresi datar, ia menyebutkan bahwa dirinya memiliki kelebihan dalam menjaga senapan dengan baik dan melempar sertifikat. Pernyataan itu membuat pemilik restoran mengernyit bingung. Pemilik restoran yang awalnya tertarik, dengan sopan mengatakan bahwa itu memang menarik. Tetapi tempat ini adalah restoran, bukan medan perang. Senapan ataupun sertifikat sama sekali tidak relevan dengan pekerjaan di sini. Sebelum wawancara bisa berlanjut, dua pria bertubuh kekar tiba-tiba masuk ke dalam restoran. Dengan langkah kasar dan suara lantang, mereka berteriak menarik perhatian semua orang di dalam ruangan. Pemilik restoran yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini segera berdiri. Dia lalu menolak Doyol dengan sopan sebelum menghadapi dua pria kekar itu. Namun sebelum ia bisa berkata-kata, salah satu pria kekar itu menunjukkan sebuah foto burger yang mereka beli dari tempat itu. Dengan nada penuh amarah, ia menuntut penjelasan mengapa ada benda hitam dalam burger tersebut, dan menuduh bahwa itu telah membuat perutnya sakit. Para pelanggan lain yang mendengar hal itu mulai merasa gelisah, mencurigai kebersihan makanan yang mereka makan. Pemilik restoran berusaha menjelaskan bahwa dirinya selalu menjaga kebersihan restoran ini. Tetapi pria kekar itu tidak peduli. Ia dengan marah menegaskan bahwa dirinya mengalami sakit perut setelah makan di sini. Dan bahkan lebih parah lagi, berat badannya turun drastis. Dengan berat hati, pemilik restoran akhirnya mengalah dan setuju dengan tuntutan mereka. Ia menawarkan kompensasi sebesar 300.000 yang bisa diambil di kasir, dan mengajak mereka untuk minum bersama. Di saat yang sama, Doyol yang hendak berdiri dari kursinya tanpa sengaja menyenggol salah satu pria kekar itu. Tatapan tajam penuh ancaman langsung tertuju padanya, seolah menantang. Namun tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut, Doyol hanya menatapnya dengan datar, mempertanyakan mengapa pria gendut di hadapannya menatapnya seperti itu. Sementara itu, di tempat Donggu berada, pria berjaket merah mulai memeriksa ponsel Donggu. Namun ia tidak menemukan nomor Doyol yang tersimpan di sana. Situasi ini membuat Jongbom semakin kesal. Ia benar-benar muak dengan keadaan yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Tanpa pilihan lain, ia akhirnya memilih untuk pergi bersama teman-temannya, meninggalkan Donggu yang masih terkapar di tanah dengan tubuh penuh luka. Di sisi lain, tidak jauh dari sana, Im Jong-chan berjalan santai bersama rekan dan anak buahnya. Suasana di sekitar mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang besar sedang mereka persiapkan. Sambil melangkah, Jong-chan melontarkan sebuah pertanyaan kepada rekannya, menanyakan apakah pengumpulan sudah dilatih dengan benar. Pria di sampingnya, Chae Hyo-chan, yang menduduki peringkat kelima di hierarki SMA Ilgyung, segera menjawab dengan nada yakin. Ia mengatakan bahwa mulai hari ini, jumlah pengumpulan telah dinaikkan dan disamakan menjadi 50. Salah satu anak buah mereka juga menambahkan bahwa pemilik restoran telah diperintahkan untuk menyediakan lebih banyak makanan agar cukup untuk semua orang di markas mereka. Tanpa diduga, langkah mereka membawa mereka berpapasan dengan Doyol yang baru saja keluar dari restoran tersebut. Mereka hanya sekadar berpapasan, tanpa menyadari apa yang sebenarnya baru saja terjadi di dalam restoran itu. Namun saat kelompok Jong-chan memasuki restoran, mereka langsung dihadapkan dengan pemandangan mengejutkan. Dua pria kekar yang sebelumnya datang membuat keributan kini terkapar di lantai restoran. Dengan bercak darah di sekitar mereka, keadaan restoran yang semula ramai kini dipenuhi ketegangan. Semua pelanggan membisu, ketakutan jika mereka ikut terseret dalam kemarahan Jong-chan. Jong-chan berdiri mematung, mencoba mencerna situasi yang terjadi. Pikirannya berputar cepat, bertanya-tanya siapa yang telah berani melakukan hal ini terhadap dua anak buahnya. Namun saat ia mengingat kembali sosok yang baru saja berpapasan dengannya di depan restoran, sesuatu langsung terlintas dalam pikirannya. Tatapan tajamnya berubah serius. Ia menyadari bahwa saat berpapasan dengan Doyol tadi, ada bercak darah di pundaknya. Kesimpulan itu membuatnya yakin siapa pelaku dari kejadian ini. Tanpa membuang waktu, ia langsung memerintahkan semua anak buahnya. Dengan suara lantang, ia berteriak memerintahkan mereka untuk segera menemukan orang yang baru saja berpapasan dengannya.
pria berseragam SMA Sumun. Di sisi lain, Doyul melangkah santai di sepanjang jalan. Tidak ada sedikit pun rasa cemas atau ketakutan di wajahnya. Di dalam kepalanya hanya ada satu hal yang ia pikirkan. Keuangannya bulan ini hampir habis. Jikapun ia mendapatkan pekerjaan paruh waktu, gajinya mungkin tidak akan cukup untuk uang sewa bulanan. Akhirnya, hanya ada satu cara yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Ia harus kembali menghajar para berandalan dan mengambil uang dari Donggu. Tanpa disangka-sangka, momen itu terjadi dengan sangat tepat. Donggu yang baru saja dipukuli oleh kelompok Jongbom malah bertemu dengan Doyul di tempat yang sama. Doyul yang baru saja keluar dari sebuah restoran burger mengungkapkan bahwa dirinya baru saja melakukan interview kerja di sana. Namun sayangnya, ia ditolak. Ia lalu menoleh ke arah Donggu dan bertanya mengapa dia ada di tempat ini. Terlebih lagi, dengan wajah penuh luka. Sambil tersenyum tipis, Donggu mengungkapkan bahwa dirinya hanya berjaga-jaga. Namun jawaban itu tidak memuaskan rasa penasaran Doyul. Dengan ekspresi bingung, ia kembali bertanya apakah Donggu baru saja terlibat perkelahian. Namun sebelum Donggu sempat menjawab, suara teriakan kasar terdengar dari kejauhan. Chai Hyo-chan dengan nada arogan berteriak memanggil Doyul. Namun Doyul tidak sedikit pun menghiraukannya. Hyo-chan yang mulai kesal memperkenalkan dirinya sebagai bawahan Im Jong-chan. Sekali lagi, ia memanggil Doyul dengan nada lebih keras. Namun seperti sebelumnya, Doyul tetap tidak menanggapinya. Merasa sangat marah karena diabaikan, Hyo-chan akhirnya menyebut Doyul sebagai bajingan dan bertanya apakah pria itu tuli. Sementara itu, Doyul tetap bersikap acuh. Ia malah menoleh ke arah Donggu dan bertanya apakah menghajar para berandalan itu akan dihitung sebagai bonus. Mendengar pertanyaan tersebut, amarah Hyo-chan semakin memuncak. Dengan penuh emosi, ia bersiap melayangkan tinju kuatnya ke arah Doyul. Namun sebelum tinjunya sempat mengenai sasaran, tiba-tiba minuman yang dipegang Doyul melayang dan tepat mengenai mata Hyo-chan. Sekejap, pandangannya menjadi kabur. Ia kehilangan penglihatannya sesaat. Dengan kecepatan luar biasa, Doyul bergerak mendekat dan langsung membanting tubuh Hyo-chan ke tanah dengan sangat keras. Suara benturan terdengar begitu jelas, diikuti jeritan kesakitan dari pria gendut itu. Namun Doyul tidak berhenti sampai di situ. Tanpa belas kasihan, ia kembali mengangkat tangannya, lalu melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Hyo-chan. Darah segar seketika mengucur dari hidung pria itu. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan kini ia bahkan tidak mampu bangkit lagi. Dua bawahan Jong-chan yang sejak tadi menemani Hyo-chan hanya bisa berdiri terpaku. Mereka menyaksikan kejadian itu dengan mata melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun saat Doyul melemparkan tatapannya ke arah mereka, kedua orang itu langsung tersentak kaget. Rasa takut yang begitu besar menyelimuti diri mereka. Sementara itu, Doyul sambil merapikan rambutnya. Ia berkata kepada Donggu untuk memberikannya bonus. Karena kali ini ia akan menghabisi dua orang itu juga. Beberapa waktu kemudian, setelah membantai habis dua bawahan terakhir Jong-chan, Kim Doyul kini duduk bersama Donggu di salah satu tempat makan sambil menikmati semangkuk mie instan yang tampak sangat lezat. Menurut Donggu, mie instan yang mereka makan adalah mahakarya legendaris. Hasil perpaduan antara gang campong pedas dan japageti. Ia menyarankan kepada Kim Doyul, jika mempertimbangkan harga makanan dan rasanya, tidak ada yang bisa menandingi rasa mie instan ini. Selain itu, mie ini juga merupakan makanan paling murah yang bisa mereka dapatkan. Kim Doyul mengiyakan perkataan Donggu. Tetapi menurutnya, jika ditambahkan babi tumis, rasanya pasti akan lebih enak. Mendengar itu, Donggu langsung menyela dan mengatakan bahwa selera Kim Doyul jauh lebih rendah darinya. Kim Doyul tidak terlalu mempedulikan debatan kecil itu. Yang lebih penting baginya saat ini adalah bonus yang dijanjikan. Ia menatap Donggu dengan serius dan bertanya berapa jumlah bonus yang akan diberikan. Donggu menghela napas panjang, mengatakan bahwa ia harus menghitungnya terlebih dahulu. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Kim Doyul langsung menyela dan menyatakan bahwa sebaiknya Donggu membayarnya sebesar 5 juta won. Mendengar angka itu, Donggu seketika tersedak. Ia bahkan sampai terbatuk-batuk. Lalu dengan ekspresi tidak percaya, ia kembali memastikan, apakah Kim Doyul benar-benar serius? Kim Doyul tetap dengan ekspresi datarnya. Dengan nada tenang, ia menegaskan bahwa ia memang serius. Tetapi ada satu syarat. Dalam waktu seminggu, ia akan menghancurkan Ilgyung sampai ke akar-akarnya. Donggu yang awalnya terkejut kini justru tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, itu hanyalah omong kosong. Ia tidak percaya bahwa Kim Doyul bisa mengalahkan salah satu dari mereka yang kuat. Apalagi menghancurkan seluruh SMA Ilgyung. Namun rasa penasaran mulai muncul dalam benaknya. Dengan ekspresi heran, ia bertanya, mengapa Kim Doyul begitu membutuhkan banyak uang? Kim Doyul menjelaskan, seperti yang pernah ia katakan sebelumnya. Ayahnya telah memblokir semua rekening miliknya.
Donggu mengangguk, memahami situasinya. Kemudian Kim Do-yul balik bertanya, jika Kim Do-yul bisa mendapatkan uang sendiri, mengapa Donggu yang notabene adalah anak sultan justru bisa-bisanya menjadi bulan-bulanan setiap hari? Sebelumnya, Kim Do-yul sudah mencari tahu tentang keluarga Donggu. Maka dari itu, ia bertanya lebih lanjut, mengapa Donggu tidak pindah sekolah saja? Dan apakah orang tuanya tidak peduli dengan wajah anaknya yang selalu babak belur? Donggu terdiam sesaat sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya tidak berada di Korea. Mendengar jawaban itu, Kim Do-yul hanya menghela napas dan berkata, bagaimanapun juga, Donggu seharusnya bisa melawan. Bukannya terus-terusan dihajar seperti orang bodoh. Sesaat kemudian, perhatian Kim Do-yul beralih pada kantong plastik yang ada di meja makan mereka. Dengan ekspresi datar, ia bertanya apakah itu untuknya. Setelah mendapatkan kantong plastik tersebut, Kim Do-yul akhirnya berniat untuk pulang. Donggu yang melihatnya bertanya, mengapa Kim Do-yul terlihat terburu-buru. Namun Kim Do-yul tidak menanggapinya. Meski begitu, Donggu tetap melambaikan tangan, menyarankan agar Kim Do-yul berhati-hati di jalan. Namun kesialan menunggu Kim Do-yul tepat di depannya. Min Ah dan Yesol berjalan santai, tersentak ketika melihat Kim Do-yul. Kim Do-yul hanya bisa menghela napas panjang, merasa kesal karena harus bertemu dengan dua gadis itu, terutama Min Ah yang menurutnya adalah pengganggu. Sementara itu, Jong Chan baru saja keluar dari restoran burger. Namun yang ia temui justru pemandangan mengerikan. Seluruh bawahannya, termasuk peringkat kelima hierarki, Chai Hyo-chan, tergeletak babak belur di atas aspal, tak berdaya. Dengan rahang mengatup dan tangan mengepal erat, Jong Chan dipenuhi amarah. Tanpa menunggu lebih lama, ia memerintahkan salah satu bawahannya untuk menghubungi Park Kang-wok. Begitu telepon tersambung, Jong Chan langsung berteriak memanggil nama Kang-wok. Di sisi lain, Kang-wok yang menerima panggilan itu terkejut bukan main. Ia bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba memanggilnya lagi. Diketahui bahwa SMA Ilgyung adalah salah satu dari 3 sekolah terkenal dengan anak-anak nakal di Seoul. Sekolah ini menguasai wilayah barat daya Seoul dan beberapa muridnya memang tidak memiliki pilihan lain selain bersekolah di sana karena kondisi mereka. Namun kebanyakan murid di sana adalah anak-anak bermasalah, memiliki catatan kriminal, atau tidak diterima di sekolah biasa. Bahkan SMA Ilgyung sudah seperti sekolah terburuk yang pernah ada. Kondisinya sangat rusak sampai-sampai sekolah ini menyediakan ruangan khusus untuk para siswanya merokok. Guru-guru di sana juga tidak normal. Mereka menerima sogokan dari murid-muridnya dan menutup mata atas tindakan ilegal yang terjadi di sekolah. Lebih parahnya lagi, kepala sekolah Ilgyung dirumorkan sebagai mantan gangster. Namun masalah terbesar dari sekolah itu adalah 12 berandalan nasional yang dipimpin oleh Pijol. Sosok itu dikenal sangat brutal. Ia bahkan pernah menghilangkan nyawa seseorang. Dengan kekuatannya, ia menyatukan fraksi-fraksi di dalam Ilgyung yang sebelumnya saling terpecah. Sekarang, dengan Ilgyung di bawah kendalinya, ia bisa menghasilkan uang dengan berbagai cara ilegal. Mulai dari mencuri motor, menipu asuransi, hingga memaksa restoran untuk membayar perlindungan. Donggu yang kini berjalan bersama Kim Do-yul menuju SMA Ilgyung menjelaskan semua hal itu kepada Kim Do-yul. Namun meskipun sudah dijelaskan panjang lebar, Kim Do-yul tetap melangkah tanpa ragu. Donggu yang masih tidak percaya sekali lagi mempertanyakan apakah Kim Do-yul benar-benar yakin ingin menemui mereka. Kim Do-yul yang kesal dengan pertanyaan itu malah beralih fokus ke topeng aneh yang dikenakan Donggu. Ia bertanya dari mana Donggu mendapatkan topeng aneh itu. Namun bukannya menjawab, Donggu justru balik bertanya, mengapa Kim Do-yul membawa senjata? Sambil terus berjalan, Kim Do-yul dengan santai menjawab bahwa peluru yang ia gunakan hanyalah karet, jadi tidak membahayakan. Hanya saja, peluru itu akan memberikan rasa sakit. Namun yang lebih penting, Donggu jangan sampai lupa membayarnya jika ia berhasil meratakan Ilgyung. Dengan ekspresi tidak percaya, Donggu menyela. Menurutnya, tidak mungkin bayarannya bisa sampai 5 juta won. Sekali lagi, Donggu mencoba membujuk Kim Do-yul untuk pulang saja ke sekolah mereka. Ia menambahkan bahwa sudah terlalu banyak laporan tentang Ilgyung sampai-sampai polisi di sana sudah tidak peduli lagi. Kim Do-yul yang masih memperhatikan senjatanya justru menganggap itu sebagai keuntungan. Tanpa ragu, saat ia melihat 2 siswa Ilgyung yang sedang merokok tidak jauh dari sana, ia bertanya apakah salah satu dari mereka adalah Piji Cheol. Donggu yang berada di sampingnya hanya bisa menyebut Kim Do-yul bodoh, karena sudah jelas mereka bukan Piji Cheol. Mendengar suara Kim Do-yul yang terdengar menantang, salah satu dari mereka, seorang siswa berambut merah tua, bangkit berdiri. Dengan nada kasar, ia menyebut Kim Do-yul sebagai bajingan karena berani memanggil nama atasan tertinggi mereka dengan sembarangan. Namun sebelum siswa itu bisa berbuat lebih jauh, Kim Do-yul mengangkat senapannya lalu menembakkan peluru karet ke aspal.
Peluru itu memantul dengan sempurna dan mengenai bagian sensitif siswa Il-gyung tersebut. Seketika wajah pemuda itu memucat, tubuhnya menegang, dan ia membungkuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Belum sempat lawannya mengatur napas, Kim Do-yul kembali menarik pelatuknya. Kali ini menembakkan peluru karet tepat ke dagu siswa itu. Benturan keras itu membuat kepala pemuda berambut merah tersentak ke belakang. Melihat temannya dipermalukan seperti itu, siswa Il-gyung lainnya yang berada di sampingnya langsung naik pitam. Tanpa berpikir panjang, ia berpaling dan berlari ke arah Kim Do-yul, mengepalkan tinjunya yang siap dihantamkan. Namun Kim Do-yul tetap berdiri santai. Begitu lawannya sudah berada dalam jangkauan, Kim Do-yul hanya mengangkat satu kakinya dan itu berhasil membuat orang itu langsung kehilangan keseimbangan. Tanpa memberi kesempatan untuk bangkit, Kim Do-yul menembakkan peluru karetnya tepat ke kaki lawannya. Siswa Il-gyung itu mengerang kesakitan, refleks menunduk untuk memegangi kaki kirinya yang nyeri. Namun sebelum ia sempat memahami situasi, Kim Do-yul mengayunkan senapannya dan menghantamkan popor senjata itu ke bahu lawannya. Sebuah suara retakan keras terdengar, diikuti dengan jeritan kesakitan dari siswa Il-gyung itu. Ia langsung terjatuh ke aspal, kali ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kim Do-yul yang masih memegang senapannya dengan santai kini mengarahkan moncong senjata itu tepat ke wajah lawannya. Dengan tatapan tajam, ia meminta pemuda itu untuk memanggil PG Cheol. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Jong Bom yang ada di base camp Il-gyung merasa sangat kesal. Pikirannya terus dipenuhi oleh kejadian sebelumnya di mana ia diserang secara tiba-tiba dari belakang. Jika saja ia tidak sibuk mengurus setoran hari ini, mungkin ia sudah kembali ke SMA Sumun untuk menghajar orang itu tanpa ampun. Tidak lama setelahnya, seseorang datang dengan membawa 300.000 won dari kelas 2 dan 1. Sambil mencatat dan menghitung uang tersebut, Jong Bom masih merasa sangat kesal saat mengingat wajah Kim Do-yul yang sok jago. Namun di tengah lamunannya, ia mulai menyadari suasana di luar terdengar sangat berisik. Tepat saat itu, seorang rekannya yang mengenakan jaket merah datang dengan napas tersengal-sengal. Ekspresinya terlihat sangat panik. Melihat raut wajah temannya, Jong Bom langsung menyipitkan mata dan bertanya apakah Pijol telah datang, atau ada hal lain yang terjadi. Dengan tergagap, siswa berjaket merah itu mengungkapkan, bajingan dari SMA Sumun telah mendatangi mereka. Mendengar hal tersebut, tatapan Jong Bom berubah tajam dan ia langsung mencengkeram uang di tangannya dengan erat. Di tempat yang berbeda, Jong Chan menerima telepon dari bawahannya. Namun suara di seberang terdengar gugup dan tidak jelas. Merasa kesal, Jong Chan berteriak menyuruh bawahannya berbicara dengan benar. Sementara itu, Kang Wok yang baru saja dipukuli habis-habisan merasa sangat frustrasi dengan situasi yang ia alami. Para murid dari SMA Il-gyung telah menuduhnya sebagai mata-mata yang bersekongkol dengan Kim Do-yul. Padahal kenyataannya, ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kim Do-yul. Kembali ke SMA Il-gyung, Kim Do-yul dan Donggu telah memasuki salah satu kelas. Di dalamnya, mereka membantai beberapa siswa dengan mudah. Sambil berjalan santai, Kim Do-yul bahkan sempat bertanya kepada beberapa siswi, apakah salah satu dari mereka adalah PG Cheol. Donggu yang berada di sampingnya langsung merasa kesal dan mengatakan bahwa PG Cheol adalah laki-laki. Tanpa menghiraukan Donggu, perjalanan mereka berlanjut menuju kelas lain. Namun tiba-tiba, dari arah depan sebuah kotak susu melayang ke arah Kim Do-yul. Hampir saja benda itu mengenai wajahnya, tetapi dengan refleks yang cepat Kim Do-yul berhasil menghindarinya. Saat ia menoleh ke arah datangnya serangan, ia melihat Jong Bom berdiri di sana. Ekspresi wajahnya penuh amarah. Bersamanya, terdapat beberapa anak buahnya yang siap menyerang. Jong Bom menatap Kim Do-yul dengan tajam, bertanya siapa sebenarnya dirinya dan mengapa ia nekat masuk ke kandang macan. Namun Kim Do-yul tetap tenang, lalu mengangkat senapannya ke arah mereka. Melihat itu, para bawahan Jong Bom seketika mengangkat tangan mereka, bersiap melindungi wajah mereka dari tembakan. Tetapi saat Kim Do-yul menarik pelatuknya, tidak ada satupun peluru karet yang keluar. Menyadari bahwa senjatanya telah kehabisan peluru, Kim Do-yul tanpa ragu melepaskan senjata tersebut dan membuangnya ke samping. Jong Bom yang melihat hal itu langsung merasa dipermainkan. Tanpa bisa menahan amarahnya lagi, ia berlari sambil berteriak lalu melancarkan tinjuan kuat ke arah Kim Do-yul. Namun dengan gerakan cepat dan lincah, Kim Do-yul menghindari serangan itu dengan mudah. Kemudian, Kim Do-yul merogoh saku jaketnya, seolah ingin mengambil sesuatu dari dalamnya. Melihat gerakan itu, perhatian Jong Bom langsung teralihkan ke tangan Kim Do-yul. Namun tanpa diduga, Kim Do-yul memanfaatkan kelengahan Jong Bom, lalu melancarkan serangan lutut yang tepat mengenai perut lawannya. Sekejap kemudian, Jong Bom berteriak kesakitan. Tubuhnya membungkuk refleks akibat serangan mendadak tersebut. Tidak jauh dari sana, dua orang guru melihat murid-murid tergeletak di lantai dengan kondisi yang cukup mengerikan. Guru yang lebih muda, Ha Jung Jo,
terlihat sangat terkejut dan bertanya kepada rekannya apakah mereka harus menelepon polisi. Namun guru pria di sampingnya hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa tidak perlu, karena hal ini sudah biasa terjadi di sekolah itu. Lagi pula, meskipun mereka melaporkannya, polisi pasti akan datang terlambat. Ia juga mengingatkan bahwa kepala sekolah sebelumnya telah berkata bahwa para guru tidak perlu ikut campur dalam urusan para murid. Sambil menatap para siswa yang terkapar di lantai, guru pria itu berpikir dalam hati. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi sejak insiden PG Cheol terakhir kali. Saat ia mencoba mengecek situasi lebih lanjut, ia menyadari bahwa CCTV sekolah mati dan tidak ada sinyal telepon di sana. Beralih ke sebuah gym yang tidak jauh dari SMA Ilgiung. Seorang pria baru saja menyelesaikan beberapa repetisi bench press. Di depannya, beberapa bawahannya berkeringat dingin, merasa terintimidasi melihat bagaimana pria itu dengan mudahnya mengangkat beban yang begitu berat. Sosok kuat itu kemudian meminum protein shake dan mengatakan bahwa rasanya lumayan enak. Setelah itu, ia menatap bawahannya lalu bertanya apa yang ingin mereka katakan sebelumnya. Dengan tergagap, salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa ada perintah yang dikeluarkan. Semua eksekutif diminta untuk berkumpul di sekolah dalam waktu 20 menit. Pria itu kembali bertanya, apa alasannya? Bawahannya menjawab bahwa ada mata-mata yang masuk ke sekolah. Pria kuat itu hanya mengangguk santai. Dan dia adalah peringkat ketiga, Park Jinju.